kalau mengantar jenazah. Sekalipun ada ulama mengatakan bisa saja. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berziarah kuburan? Karena Nabi mengatakan fa innaha tudzakirukumul maut. Karena orang yang berziarah lalu mengambil pelajaran dari ziarah kuburannya itu akan mengingatkan kematian. Jadi biasanya kalau ada orang yang rajin ziarah kuburan, untuk mengambil pelajaran dari ziarah kuburan itu beda dengan orang yang tidak pernah mengingat kematian. Orang yang berbekas ziarahnya pasti akan selalu mengingat kematian. Kalau orang mengingat kematian, maka tatapan akhiratnya terbuka, tidak silau dengan tatapan dunia. Bisa juga bermakna itu. Jadi tidak ada hadis yang melarang kita untuk ziarah kubur. Bahkan Nabi menjadi sunnahnya ziarah kuburan. Cuma saja cara ziarah kuburannya Nabi jam 3 malam, jam 2 malam, seorang diri, tidak ada yang temani. Jadi kalau ada yang mau mengikuti cara ziarah kuburnya Nabi, pergi ke malam-malam ziarah kuburan sendirian ke Barwangi, ke Bontoala, ya, kuburan Arab. Kalau mau mengikuti gaya sunnahnya Nabi, ya sendirian ke kuburan sana. Pasti tidak ada yang berani. Ya, jadi beda. Dan untungnya saja kita ini ada semacam tradisi bahwa biasanya sebelum Ramadan ziarah kubur, habis Ramadan sebelum ziarah kubur lagi. Mau hajatan, pesta, pengantin, ziarah kubur lagi. Ya, dan seterusnya. Untung itu ada budaya itu. Coba kalau tidak ada budaya itu, mungkin orang tidak ada lagi yang pergi ziarah kubur. Ya, padahal Fatimah itu anaknya Nabi, hampir setiap Jumat meminta izin kepada Nabi untuk berziarah ke Sayyidina Hamzah yang ada di Madinah, hampir setiap Jumat. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, pernah atau sering meminta izin kepada Nabi untuk menziarahi Baqi, dan disitulah Nabi mengajarkan doa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang berziarah kuburan itu akan mengingat kematian. Karena kalau orang mengingat kematian, pasti tidak silau matanya dengan hal yang sifatnya memperdaya dirinya. Jadi boleh maknanya di situ ziarah kuburan, maksudnya orang hidup yang pergi berziarah. Tapi itu sedikit ulama yang memahami dalam pengertian ayat ini. Hampir semua ulama berpendapat bahwa yang dimaksud hatta zurtumul maqabir adalah orang mati yang sudah masuk ke dalam kuburan. Pertanyaannya, kenapa dikatakan ziarah padahal mati nih? Jawabannya karena orang yang mati yang masuk dalam kuburan dibandingkan dengan masa lamanya di akhirat tidak seberapa lamanya orang di kuburan. Kalau tidak seberapa lamanya orang di kuburan, apalagi kalau hanya umurnya di dunia, hanya 100 tahun paling tinggi. Kalau di kuburan, sekarang saja Nabi Adam masih ada di kuburan. Tapi kenapa Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir?
sampai dia masuk berziarah ke dalam kuburan. Karena kuburan itu hanyalah tempat istirahat transit sementara waktu. Nanti dia akan berpindah. Sepertinya orang yang masuk kuburan itu hanya berziarah beberapa saat, kemudian nanti akan tinggalkan kuburan lalu dibangkitkan di akhirat. Jadi kalau begitu maknanya bahwa nanti orang berhenti mencari hal yang sifatnya at-takatsur, mati topiha. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis, andaikan ada orang lahu wadiyani min dhahab, dia sudah punya tambang emas 2, tambang emas di Konawe, tambang emas di mana lagi tuh ada tambang emas di Kalimantan. Ada juga tambang emasnya di Kalimantan, ada juga tambang emasnya di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Baru kalau ditanya, apa masih mau lagi tambang nikel, tambang emas, kasih cukup 3, pasti semuanya makado, ya masih. Sampai kapan? Andaikan ada orang yang diimpus, tidak bisa lagi bicara. Menurut keyakinan menurut ilmu. Apa maksudnya nyaya? Ini bicara kuburan. Lalu kemudian 3 ayat di belakangnya menjelaskan tentang pengetahuan seseorang, keyakinannya tentang kuburan. Ini kan bicara kuburan. Lalu 3 ayat di belakangnya menjelaskan keyakinan seseorang terhadap bagaimana kondisi kuburan. Kalau ada orang ditanya, apakah bapak, ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau ditanya, apakah bapak, ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau kita orang Islam pasti bilang percaya. Apakah bapak lihat? Tidak pernah lihat mungkar nakir. Ya, tapi kenapa bapak percaya? Karena saya percaya kepada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, para mubalik. Saya percaya karena disampaikan dalam beberapa riwayat. Maka kepercayaan bapak ibu terhadap mungkar dan nakir di kuburan itu namanya ilmul yakin, berdasarkan ilmu, belum berdasarkan penglihatan. Berdasarkan ini kita terima
karena ada informasi. Kalau Bapak Ibu ditanya, apakah ada siksaan dan kenikmatan kuburan? Maka kita menjawab, saya percaya. Kenapa? Karena ada informasi dari hadis yang disampaikan oleh para ulama. Misalnya ada riwayat hadis menyebutkan, sekalipun ini dalam ulama teologi berbeda, betulkah ada itu siksaan dalam kuburan atau tidak? Kan siksaan itu nanti di akhirat, kenikmatan itu nanti di sorga, jadi siksaan itu nanti di neraka, kenikmatan itu nanti di sorga. Kuburan itu hanya tempat transit. Nah, belum itu akhirat. Akhirat itu kan adanya sorga dan neraka itu adanya di akhirat. Kalau begitu tidak ada. Kata ulama, betul tidak ada. Tapi pemandangannya sudah dilihat di dalam kuburan. Jadi kalau orang masuk dalam kuburan, nah ita-ita nyuruh akhirat, wah itu sana sorga, wah itu sana neraka. Ya, di mana dilihat? Di kuburan dilihat. Dia belum masuk ke surga, baru dia lihat-lihat. Dia belum masuk ke neraka, baru dilihat-lihat. Mana ayatnya? Al-Quran mengatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyan. Neraka itu diperlihatkan gambarannya setiap pagi dan sore. Di mana itu? Di kuburan dilihat itu gambarannya. Ini ayat ini menjelaskan tentang kondisinya Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh salah seorang sahabat di dalam tidurnya, ini sahabat mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, bagaimana kabarnya Abu Lahab di kuburan? Abu Lahab bilang, setiap hari ditayangkan filmku di neraka, gambarannya di neraka. Bagaimana gambaranmu? Itu ditabba-tabba saya. Ya, itu ayat mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi itu habis saya ditabba-tabba. Setiap pagi dan setiap sore diperlihatkan itu slide-nya, gambarannya. Itu menyakitkan, belum baru dia lihat. Itu menyakitkan. Kecuali katanya hari Senin. Kenapa hari Senin? Tidak ada yang istimewa kecuali, kata Abu Lahab, karena hari Senin sayalah yang pertama gembira atas lahirnya Muhammad. Maka hari Senin itu dibebaskan, ditutup itu dulu neraka. Ya, hari Senin. Jadi kalau ada orang gembira, Abu Lahab itu gembira tidak pakai hadis gembiranya. Memang hanya mau gembira saja. Tidak ada hadisnya Abu Lahab. Ya, kalau ada orang gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad, bagus sekali. Cuma sayangnya kita ini gembira 1 kali 1 tahun. Nanti pi maulid maunya itu, ya misalnya tiap hari Senin juga. Atau kalau perlu tiap hari kita gembira. Bagaimana caranya? Minimal dengan membaca salawat. Kenapa kau baca salawat? Gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Berarti tiap hari kita ditutupkan karena kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya kita sekarang ini mengetahui gambarannya kuburan berdasarkan ilmu yaqin. Seperti ayat ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Lalu kemudian kalian akan melihat neraka 'ainal yaqin. Ini sudah bukan ilmu yakin. 'Ainal yaqin. Saya biasa kasih contoh begini. Yang dekat-dekat. Apakah kita sudah pernah lihat Monas? Yang melihat tentu
mengatakan, ya sudah pernah saya ke Jakarta dan melihat Monas. Tapi yang belum melihat Monas, kalau ditanya, apakah yakin ada Monas? Belum pernah nengkanitai. Tapi ditanya, apakah kamu yakin kalau di Jakarta ada Monas? Maka dia berkata, saya yakin. Dari mana keyakinanmu? Dari informasinya orang yang sudah datang dari Monas, dari informasi televisi, dari informasi berita. Kalau di Jakarta itu ada Monas, oh berarti keyakinan tak tentang Monas itu baru ilmu yakin. Belum pernah kita lihat, tapi kita yakin kalau di Monas itu ada, di Jakarta itu ada Monas. Keyakinan kita itu namanya ilmu yakin. Nanti kalau sudah pergi di Gambir, biasa kita lihat Gambir, biasa kita ke sana Gambir. Ya, kalau sudah ada di Gambir, kita lihat pintu kepalanya Monas. Berarti Gambir itu namanya kuburan. Belum di Monas, baru dia lihat-lihat, weh, ada pala itu dibilang Monas. Begitu juga orang yang masuk di kuburan, belum nerakanya, baru dia, weh, engkau tahu rupanya ya neraka. Itu namanya ainul yakin. Nah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, thumma latarawunnaha ainal yakin. Kalau kau masuk ke kuburan, kau akan melihatnya dengan ainul yakin. Kita sudah lihat dari kedekatan. Jadi ilmu yakin, lalu kemudian ainal yakin. Nanti naik lagi hakul yakin. Nah, di sini tidak ada hakul yakin di sini. Antama miki surga, antama miki neraka, baru nanti kita sudah naik di liftnya Monas, pencet itu liftnya, naik ke atas, itu namanya hakul yakin. Makanya di akhir ayat ini Allah mengatakan, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian nanti kalian akan ditanyakan tentang kenikmatannya. Bagaimana itu kenikmatannya? Ya. Inilah yang menjadi pengajian kita. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Saya mohon izin karena ya ada tamu di Al-Markas dari Yaman. Jadi saya mohon izin untuk salat di Al-Markas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.